Anda sedang menyaksikan siaran berita Mitra TV bersama saya Alisa Alfiana. Dalam edisi kali ini kami akan menyajikan rangkaian berita penting dari dalam negeri, mulai dari perkembangan politik, ekonomi, kesehatan, hingga peristiwa terkini yang terjadi di tanah air. Simak terus informasi terbaru hanya di Mitra TV. Pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan informasi mengenai peran Pancasila sebagai dasar negara yang mendasari perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara semakin dirasakan relevansinya dalam mendorong inovasi di berbagai bidang demi mencapai kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Untuk informasi lebih lanjut, kita akan segera terhubung dengan reporter kesayangan kami di lapangan, Aruni Nur Fajar, yang sudah bersama narasumber untuk memberikan penjelasan lebih mendalam. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saat ini saya sudah bersama dua narasumber yang merupakan mahasiswa dari Universitas Siliwangi. Terima kasih kepada Ainalis Lestari dan juga Rizli Nurwidasari yang telah meluangkan waktunya. Bisa jelaskan lebih lanjut bagaimana Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di Indonesia? Baik, saya akan menjelaskan tentang bagaimana Pancasila sebagai dasar ilmu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Menurut Kailan, dalam Septioron 2018, beliau berkata, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang dimana mempertimbangkan pada aspek rasional, yakni antara akal, rasa, serta kehendak. Yang kedua, sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menjadi dasar mengenai moral bagi individu untuk perkembangan iptek. Hal ini dikarenakan karena ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu perkembangan dalam budaya hidup manusia yang pada hakikatnya bertujuan untuk kesejahteraan bersama. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, dapat membawa pada rasa sadar akan nasionalisme bangsa yang kaitannya dengan iptek sehingga terjalinnya rasa pelihara persaudaraan. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal tersebut ialah hal mendasar karena pada perkembangan iptek yang berdasarkan pada kepentingan demokrasi. Hal ini mengandung maksud bahwa warga negara memiliki kewajiban dalam pengembangan iptek dengan saling memberikan rasa hormat serta menghargai kebebasan individu. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila ini, iptek yang semakin maju perlu untuk melindungi pada kesetaraan keadilan pada keberlangsungan hidup manusia. Oke, baik, terima kasih kepada Ainalis Lestari atas penjelasannya. Nah, kita ambil salah satu bidang yaitu di bidang kesehatan. Menurut pandangan Anda, bagaimana peran Pancasila dalam mendasari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang kesehatan? Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi Pancasila menjadi dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek di bidang kesehatan. Nah, di sini ditekankan pentingnya menyelaraskan kemajuan teknologi dengan nilai-nilai kemanusiaan. Pada sila pertama menyatakan bahwa iptek harus menghormati nilai spiritual masyarakat, dan sila kedua menyatakan bahwa moralitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sangat penting dalam penelitian dan pelayanan kesehatan. Sila ketiga, keempat, dan kelima mendorong pengembangan iptek kesehatan yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kebutuhan seluruh rakyat Indonesia. Ini tercermin dalam pemerataan akses kesehatan, keterlibatan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan, dan pengembangan teknologi yang terjangkau dan relevan bagi masyarakat luas. Karena itu, Pancasila itu menjamin bahwa iptek di bidang kesehatan ini tidak hanya maju, tetapi juga berlandaskan keadilan sosial dan moralitas. Baik, terima kasih atas penjelasannya dan juga waktunya. Saya kembalikan ke Alisa Elviana yang ada di studio. Ya, itulah tadi penjelasan mengenai Pancasila sebagai dasar dari perkembangan iptek di berbagai bidang, salah satunya dalam bidang kesehatan. Saat ini ada kebijakan dari pemerintah melalui program JKN BPJS yang mencerminkan sila-sila Pancasila. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut kami hadirkan sebuah video inspiratif yang menunjukkan dampak nyata dari program ini. Nak, kamu kenapa? Ayah, badan aku panas banget. Wah iya, kita harus periksa ke puskesmas sekarang. Kan kita baru bangkrut, ya nggak punya uang. Untuk uang nanti ayah yang cari, yang penting kamu periksa aja dulu. Bu, mau minta bantuan bu, anak saya sakit panas.
Yaudah, ayo sekarang. Pak, kondisi Lia ini cukup serius. Kita perlu membawanya ke rumah sakit yang di kota. Namun, biayanya cukup mahal. Waduh dok, saya habis bangkrut. Gimana? Saya nggak punya uang, apa yang harus saya lakukan? Kalau gitu, saat ini ada program dari pemerintah. Nah, ini bisa dilihat, Pak. Oh iya. Pancasila mendasari program JKN dengan nilai keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memastikan setiap warga negara memiliki hak yang sama atas layanan kesehatan yang tercermin dalam prinsip gotong royong JKN, di mana peserta saling membantu melalui iuran. Dengan demikian, JKN BPJS bukan hanya sebuah kebijakan kesehatan, tetapi juga sebuah wujud nyata dari cita-cita Pancasila yang berfokus pada kesejahteraan rakyat Indonesia. Baik, itulah tadi sedikit cuplikan dari peran JKN dalam membantu mewujudkan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Cerita ini mengajarkan bahwa Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN adalah wujud nyata dari Pancasila, khususnya sila kelima tentang keadilan sosial. Program ini memberikan akses kesehatan bagi semua lapisan masyarakat termasuk mereka yang miskin dan tidak mampu. Melalui gotong royong dan prinsip keadilan sosial, JKN membantu rakyat kecil seperti Pak Ardi dan juga Lia untuk memberikan mereka kesempatan agar dapat hidup meskipun dalam keterbatasan. Kami rangkum untuk Anda pagi ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Semoga informasi yang kami sajikan dapat menambah wawasan Anda. Dan untuk informasi yang lebih lanjut, terus ikuti kami di Mitra TV bersama saya Alisa Alfiana beserta tim yang bertugas. Mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa dalam edisi berikutnya. Action. Satu kata untuk matkul Pancasila. Keren. Seru, asik, Menyenangkan. bapaknya hebat. Mantap. Action. Jangan lupa